Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen sumber daya manusia ini bertujuan untuk memaksimalkan kontribusi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi sambil memenuhi kebutuhan karyawan. Tujuan manajemen sumber daya manusia. 1. Efisiensi organisasi, yaitu mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia agar mendukung produktivitas organisasi. 2. Pengembangan karyawan, yakni meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan. 3. Kesejahteraan karyawan, memberikan penghargaan, manfaat, dan lingkungan kerja yang baik. 4. Kepuasan kerja, membuat karyawan merasa dihargai, termotivasi, dan juga puas. Kemudian yang kelima, kepatuhan hukum, memastikan semua kebijakan dan praktik sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia, yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Analisis kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan visi dan misi organisasi. Kedua, rekrutmen dan seleksi, menarik calon karyawan yang berkualitas, menyeleksi karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ketiga, pengembangan karyawan, memberikan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan. Keempat, manajemen kinerja, mengukur dan mengevaluasi kinerja karyawan, memberikan umpan balik dan intensif berdasarkan kinerja. Kelima, mengendalikan atau controlling, mengawasi karyawan untuk tetap taat pada peraturan yang ada. Kemudian 6, mengarahkan atau directing, mengarahkan semua karyawan untuk bekerja secara efisien dan efektif. Ketujuh, pengembangan atau development, yaitu proses pengembangan keterampilan dari perusahaan bagi karyawan biasa. Ini biasanya disebut juga sebagai pelatihan. 8. Menyelesaikan konflik antara karyawan atau dengan manajemen, membangun komunikasi yang baik antara manajemen dan karyawan. Proses manajemen sumber daya manusia antara lain yang pertama, analisis jabatan. Analisis jabatan yaitu mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, dan persyaratan untuk setiap posisi dalam organisasi. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia, yakni menentukan jumlah dan jenis karyawan yang diperlukan berdasarkan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, rekrutmen dan seleksi, terdiri dari proses mencari, memilih, dan merekrut karyawan terbaik. Adapun yang keempat, yaitu pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan yakni menyediakan program untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Kemudian yang kelima, evaluasi kinerja, melakukan penilaian berkala terhadap kinerja individu maupun tim. Dan yang terakhir, pemberian kompensasi, yaitu memberikan gaji, tunjangan, dan penghargaan sesuai dengan kontribusi karyawan. 1. Berorientasi pada manusia, artinya karyawan dianggap sebagai aset penting organisasi di dalam manajemen sumber daya manusia tersebut. 2. Berbasis strategi, yaitu fokus terhadap penyelarasan sumber daya manusia dengan visi dan misi suatu organisasi. Kemudian yang ketiga, peningkatan kesejahteraan, yakni memperhatikan kebutuhan fisik, mental, dan sosial karyawan. Hubungan ketenagakerjaan. Hubungan ketenagakerjaan adalah interaksi antara hubungan kerja antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, adil,
dan dinamis. Hubungan ketenagakerjaan mencakup semua aspek yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pihak-pihak tersebut dalam konteks pekerjaan, termasuk perjanjian kerja, sistem pengupahan, kondisi kerja, serta penyelesaian perselisihan. Prinsip-prinsip MSDM. Pertama, keadilan, memberikan perlakuan yang adil kepada semua karyawan. 2. Efisiensi, menggunakan sumber daya manusia secara efektif. 3. Transparansi, menjaga keterbukaan dalam komunikasi dan pengambilan keputusan. 4. Integritas, menjunjung tinggi etika dalam manajemen sumber daya manusia. Tantangan MSDM. Pertama, perubahan teknologi, adaptasi terhadap otomatisasi dan digitalisasi. 2. Globalisasi, pengelolaan tenaga kerja lintas budaya. 3. Kepuasan karyawan, menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. 4. Kompetisi pasar tenaga kerja, menarik dan mempertahankan talenta terbaik. 5. Kepatuhan hukum, mengikuti perubahan regulasi dan peraturan ketenaga kerjaan. Simpulannya, manajemen sumber daya manusia adalah elemen kunci dalam keberhasilan organisasi. Dengan mengelola sumber daya manusia secara strategis, organisasi dapat mencapai tujuan mereka sambil menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis.